morning. Good morning, Cornelius. Good morning, Alessandra. Good morning, Jane. Good morning, Jennifer Christabel. Good morning, Vincent. Good morning, Gilfe. Kalisa, Brian, Zaidan. Nah, jadi kita ketemu lagi di akhir semester 2. Ini adalah materi baru ya. Untuk di akhir semester 2. Nah, jadi nak, Miss lihat anak kelas 2B sudah cukup baik ya. Namun alangkah lebih baiknya lagi lebih rajin, lebih tekun, ya kan Lucina? Oke, lebih serius lagi belajarnya. Lebih sungguh. Nah, jadi Miss harap diperhatikan ya sayang ya, materi yang baru ini. Oke, topiknya apa hari ini? Simon? Iya, lingkungan sekitar kita ya. Oke, kita mulai saja. Nah, lihat mereka sudah tertib juga ya. Fokus. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Nah, jadi kita harus baca dulu nak deskripsinya. Mau baca? Mau? Oke, Geoffrey mau baca boleh ya. Silakan Geoffrey. Bentar, saya ulangin lagi slide-nya ya. Supaya jelas. Ya, boleh buka mikrofonnya nak, Geoffrey? Ya, boleh baca. Bab 4, lingkungan sekitar kita. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Kita hidup di dalam lingkungan. Ada lingkungan yang sehat, ada lingkungan yang tidak sehat. Dapatkah kamu membedakan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Apa ciri-ciri lingkungan sehat? Apa ciri-ciri lingkungan tidak sehat? Oke, kita lanjutkan ya di halaman 68. Masih Geoffrey yang baca. Nah, coba lihat yang paling atas. Perhatikan gambar di samping. Masih Geoffrey yang baca. Coba Geoffrey. Perhatikan gambar di samping. Pernahkah kamu melihat kondisi lingkungan seperti pada gambar? Menurutmu, apakah lingkungan tersebut termasuk lingkungan sehat atau tidak sehat? Coba jelaskan pendapatmu. Dengarkan Geoffrey, Miss mau bertanya. Pernahkah Geoffrey melihat kondisi lingkungan seperti gambar ini? Misalnya itu di pinggir laut ya, pantai ya, pinggir laut lah. Terus ada di atas permukaan air ini dibangunlah pemukiman penduduk. Kira-kira Geoffrey pernah melihatnya nggak? Belum pernah ya? Tidak. Belum pernah. Belum pernah, oke. Menurut Geoffrey, apakah lingkungan dari gambar ini termasuk lingkungan sehat atau tidak? Menurut Geoffrey? Tidak. Tidak, alasannya kenapa, nak? Apakah ada sampah? Apakah ada pohon? Apakah ada sampahnya, Geoffrey? Oke, mungkin Geoffrey masih berpikir. Coba nih tanya dulu Briella. Briella mau bantu Geoffrey nggak, Briella? Mau bantu ya? Oke, coba. Kira-kira menurut Briella ini gambarnya termasuk lingkungan sehat atau tidak? Mikrofonnya buka dulu. Tidak, Miss. Tidak, alasannya bagaimana? Kenapa tidak? Oke, Briella juga masih berpikir. Kira-kira siapa nih yang mau bantu Geoffrey dan Briella untuk jawab?
Princesa yang ada di kelas. Apa coba princesa? Alasannya kenapa termasuk lingkungan nggak sehat? Princesa. Alasannya karena kalau tahu boleh chat saya. Ini saya buka lagi. Karena tadi banyak sekali chat yang nggak penting, jadi saya tutup, sekarang saya buka. Kalau tahu boleh chat Miss. Sangat singkat jawabannya sebenarnya. Kalau yang tahu boleh chat saya biar Miss panggil namanya. Siapa yang mau bantu Geoffrey dan Diela? Alasannya kenapa termasuk lingkungan tidak sehat? Sedikit lagi loh ini jawabannya. Ada yang tahu? Pernah lihat nggak di atas air laut dibangun rumah? Kira-kira bisa nggak? Gimana dia buang sampahnya? Gimana dia mau mencuci baju? Nah, coba. Miss panggil Quincy, coba. Quincy bisa bantu nggak Quincy? Mana ini Quincy? Quincy bisa jawab? Tidak bisa nih. Bisa diulangi nak karena kalau misalnya mereka buang sampah di laut boleh nggak? Tidak boleh nih. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh buang sampah di laut ini? Kan rumahnya di atas laut. Mbak Liji juga masih berpikir ya untuk jawab. Ya, oke, dengarkan. Kalau mau tahu jawabannya, dengarkan dulu ya. Nah, jadi tadi benar dibilang temannya, ini termasuk gambar lingkungan yang tidak sehat. Kenapa? Nah, yang namanya air laut itu tidak boleh membuat pemukiman atau rumah-rumah di atasnya. Kenapa? Karena penduduk sekitar ini akan membuang sampahnya ke air laut. Sehingga airnya nanti akan tercemar, menjadi kotor airnya. Nah, Felicia benar. Felicia Ausin sudah menjawab dengan chat ini. Nanti airnya menjadi tercemar atau kotor. Akhirnya makhluk hidup yang di dalam air ini akan mati, terganggu. Karena banyak masyarakat atau manusia nanti akan buang sampahnya ke air, dibuangnya aja. Kadang-kadang dia mencucinya di air laut juga, mandi di air laut, cuci baju, cuci piring, buang sampah. Ayo, kadang-kadang toiletnya pun di air laut. Gimana harusnya coba? Nah, yang namanya pemukiman atau perumahan itu di dataran rendah, bukan di atas permukaan air laut. Nanti akan mengganggu makhluk hidup yang tinggal di air. Contohnya ikan-ikannya pada mati deh. Ya, karena air cucian, air deterjen. Jadi nggak boleh. Berarti ini lingkungan termasuk tidak sehat. Itulah jawabannya. Nah, sekarang kita fokus nih ke lingkungan sehat. Ya, topik di buku kamu sudah ada kan? Di halaman 68. Lingkungan sehat, benar? Ya, sekarang coba Briela deh yang baca. Nah, iya benar ya. Nanti makhluk hidupnya pada mati nih, ya. Oke, selanjutnya Briela boleh baca dulu keterangannya. Yes, Miss. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Apakah lingkunganmu termaksud lingkungan sehat? Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Udara bersih dan segar. Tidak banyak terdapat asap kendaraan bermotor dan debu. Memiliki tanah yang subur. Sumber air bersih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Air sungai dan selokan mengalir lancar.
serta terlihat bersih dan jernih, sampai tidak menumpuk atau berserakan. Banyak tumbuhan hijau yang tumbuh subur. Tumbuhan hijau mengeluarkan oksigen yang membuat udara terasa segar. Kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan sehat akan membuat penghuninya nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga. Oke, baik, Briella. Sudah mau baca mengenai lingkungan sehat. Tadi disebutkan sama Briella, ciri-cirinya adalah udaranya bersih, segar, ya, dan banyak sekali pohon-pohon. Ini ada gambar ya. Ini seperti gambar di buku kamu kan. Nah, ya, banyak pohon hijau, ya. Jadi ciri lingkungan sehat adalah terlihat bersih dan rapi. Kira-kira kamu termasuk nggak kelompok dari bagian lingkungan sehat di rumah kamu? Ada pohon? Ada. Halamannya bersih? Ya, udaranya sejuk. Nah, kalau termasuk itu berarti rumah kamu adalah rumah yang sehat. Nah, jadi ini menambahkan sedikit ya sayang ya. Karena di buku kita itu kan hanya sekilas keterangannya. Jadi ini menambahkan saja materinya, penambahan supaya anak-anak lebih paham lagi. Ya, saya ulangin ya. Lingkungan sehat. Mau belajar mengenai lingkungan sehat. Semuanya perhatikan. Anak yang di rumah duduk yang tertib, duduk yang santun, serius dulu. Ya. Nah, ini adalah gambar mengenai lingkungan sehat. Coba lihat. Bersih tidak? Iya. Pepohonannya juga sangat asri. Ya, hijau-hijau tersusun rapi, rumputnya juga dibersihkan, sampahnya juga tidak ada. Akhirnya apa? Penduduk yang tinggal di perumahan ini nyaman, ya, nyaman, tenang dan menghirup udara yang sangat bersih. Oksigen di sini juga nggak ada pencemaran udara ya, lihat, tidak ada, ya, bersih, asri. Oke. Apa itu lingkungan sehat? Harus tahu dulu pengertiannya. Coba saya panggil dulu ya. Gantian untuk bacanya ya, Nak. Coba dipanggil dulu. Chelsea. Iya, Iya. lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari suatu kondisi gangguan kesehatan seperti tempat yang lembab, asap, polusi kendaraan, limbah, limbah pabrik. Perhatikan Felicia Austin. Felicia kalau main-main nanti, ya sudah Nak, ya. Felicia nggak usah belajar ya sayang. Diperhatikan dulu Nak, jangan pegang-pegang benda lain ya. Lihat ke arah kamera. Ini ada slide materi Nak, udah. Nanti Felicia nggak tahu sayang, udah. Lingkungan sehat itu adalah lingkungan yang terhindar dari suatu kondisi gangguan kesehatan. Dia terhindar dari gangguan kesehatan seperti asap polusi kendaraan, asap bermotor yang mengeluarkan asap yang warna hitam. Nah, itu nggak ada di bagian lingkungan sehat, nggak ada yang seperti itu. Apalagi limbah pabrik atau tempat-tempat yang lembab. Jadi lingkungannya bebas, terhindar dari 3 hal ini. Nah, inilah tadi gambarnya. Gambar menunjukkan kawasan lingkungan sehat seperti ini. Bebas dari asap pabrik atau limbah pabrik atau asap kendaraan bermotor yang warnanya gelap, warnanya hitam, yang sangat kotor, bebas ya. Nah, kemudian apa itu arti lingkungan? Coba Miss panggil dulu Kaudilo. Ada yang kuat ya Kaudilo? Kaudilo, ya, silakan Kaudilo.
Lingkungan adalah sebuah kondisi fisik di mana seluruh keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, beserta seluruh flora dan fauna yang ada dan menggunakan lingkungan fisik tersebut. Oke, apa itu sehat, sayang? Sehat adalah Sehat dapat diartikan sebagai sebuah kondisi di mana keadaan yang terbebas dari berbagai penyakit dan meliputi seluruh aspek kehidupan yang ada di sekitarnya. Iya, jadi sehat itu adalah kondisi keadaan yang terbebas dari berbagai penyakit. Baik, saya ulangi lagi ya. Ciri-ciri lingkungan sehat. Di buku tadi sudah ada dibacakan oleh Bu Yela. Ini Miss menambahkan lagi nak keterangannya ya. Ciri-ciri lingkungan sehat. Oke, yang pertama Oke, saya mau panggil Felicia Austin. Masih main-main ya Felicia Austin. Ini 2 kali teguran sayang. 3 kali teguran. Mau belajar atau mau main-main nak? Nah, coba. Silakan Felicia Austin baca dulu. Yo. Lingkungan yang sehat mempunyai kualitas udara yang bersih dan nyaman ketika dihirup. Lalu? Bersihnya pada lingkungan yang sehat disebabkan oleh polusi lingkungan tersebut dan menyebabkan terjaganya kondisi udara di sekitarnya. Apabila lingkungan tersebut mempunyai udara yang bersih, maka kita akan bisa merasakan langsung. Nah, jadi Felicia, ciri-ciri lingkungan yang bersih adalah udaranya bersih, nak, seperti ini. Nah, ya, udaranya terjaga. Ya, jadi Felicia menghirup udara yang bersih. Makanya kamu tetap terjaga kesehatannya. Benar, Felicia? Benar? Iya, jadi itulah ciri-ciri termasuk lingkungan yang sehat. Karena banyak pohonnya. Oke, selanjutnya Felicia. Ciri selanjutnya ya. Masih Felicia yang baca. Di dalam lingkungannya sehat juga tersedia sumber air bersih yang mudah untuk didapatkan. Sumber air bersih bisa didapatkan dengan cara mengalir sumur hingga ke kedalaman tertentu, dan dari air sumur tersebut bisa dilihat kualitas kebersihan dari airnya. Apabila sumur tidak berwarna dan tidak beraroma, maka dapat dipastikan bahwa kualitas airnya cukup bersih dan aman untuk digunakan. Iya, terima kasih Felicia Austin. Sudah mau baca Felicia. Nah, tadi selain udaranya yang bersih, terdapat sumber air. Nah, ini seperti ini. Sumber airnya bersih. Misalnya, daerah sungai itu nggak ada sampah. Lihat, airnya bening ya. Pasti makhluk hidup di dalamnya juga sehat ya. Kemudian coba lihat lagi. Ini di daerah pertengahan kota. Sungainya juga bersih airnya. Sampah-sampahnya satupun tidak ada. Nah, mereka menjaga kebersihan air sungai supaya tidak tercemar. Kan?
Nah, jadi dipastikan kualitas airnya juga bisa kita konsumsi. Masa iya kita mengkonsumsi air yang kotor? Nah, kalau air yang kotor bagaimana? Bisa menimbulkan berbagai apa? Penyakit. Jadi tolong hindari hal-hal yang membuat airnya tercemar. Jangan sampai ya, karena kita kan butuh air. Jangankan untuk minum, untuk mencuci, ya kita pakai air untuk membersihkan benda-benda menggunakan pakai air, bukan air yang kotor, malah air yang bersih. Jadi harus merawat dan menjaganya, ya sumber air yang bersih. Oke, nah selanjutnya ciri-ciri lingkungan yang sehat. Selain sumber air yang bersih, kemudian ada apa lagi? Zaidan Hugoli. Silakan Zaidan. Di dalam lingkungan yang sehat juga terdapat banyak pohon yang rindang. Dengan banyaknya pepohonan yang rindang bisa membuat situasi lingkungan menjadi lebih dingin dan nyaman. Tidak hanya itu saja, lingkungan yang penuh dengan pepohonan dan tanaman juga akan membuat tingkat polusi menjadi turun. Lanjut Zaidan. Tidak hanya itu saja. Tidak hanya itu saja, lingkungan yang penuh dengan pepohonan dan tanaman hijau juga akan membuat tingkat polusi menjadi turun dan udara menjadi lebih bersih. Iya, jadi kalau kita suka menanam pohon-pohon di rumah, Zaidan, mikrofonnya aktif dulu ya. Nah, ini akan menyaring udara bersih. Nah, awalnya itu kan pasti ada udara kotor tuh. Tapi karena banyak daun-daun, ya, banyak pohon-pohon, kanan kiri perjalanan, akhirnya apa? Udara kotor tadi disaring sama tumbuhan ini menjadi udara yang bersih, segar, sejuk, begitu ya. Nah, makanya di rumah disarankan cobalah belajar menanam tanaman, walaupun itu sekedar bunga pun boleh, ya. Tanaman bunga juga boleh, yang penting ada merawat tanaman di rumah. Tadi dikatakan sama Zaidan, lingkungan yang penuh dengan pohon-pohon dan tanaman hijau akan mengurangi atau menurunkan polusi, tingkat polusinya. Nah, apa yang dihasilkan? Udaranya lebih bersih. Siapa yang di rumahnya rajin menanam pohon? Yang suka mengoleksi tumbuh-tumbuhan? Zainir ya, sama Lupina. Mungkin di rumahnya hobi ya merawat tanaman, tujuannya untuk menyaring udara yang bersih atau sejuk. Oke, good ya. Masih Zaidan yang baca sayang. Coba lanjutkan lagi Zaidan. Sebentar ya. Ya. Silakan Zaidan. Tanpa pembuangan lingkungan yang sehat biasanya menyediakan tempat pembuangan sampah yang baik dan dibagi menjadi organik dan anorganik. Tidak hanya itu saja, lingkungan yang sehat juga umumnya sudah tersedia tempat pengelolaan sampah untuk memisahkan berbagai sampah yang kering dan basah. Sampah yang dikelola dengan baik bisa membuat lingkungan menjadi bersih dan tidak kotor. Oke, jadi di rumah juga menyediakan tempat pembuangan sampah. Namun, kamu bedakan nak, sampah yang kering, yang warna apa, sampah yang basah, yang warna apa. Ini saya sampahnya yang daun-daun kering. Nah, kamu cari deh yang warna yang mana. Ini saya sampahnya berbahan plastik. Misalnya saya tadi di makanan, ada tempat wadahnya mau buang, tapi bahannya plastik. Di blok ini warnanya. Ini sampah saya berbahan kaca. Nah, jadi nggak sama ya. Karena sayang, udah ada sampah yang bisa didaur ulang, yang bisa kita pakai lagi, yang layak dipakai.
Contohnya saja, misalnya botol minum ya. Nah, botol minum aqua. Nah, iya benar. Itu kita bisa sulap menjadi wadah yang berguna kembali. Contohnya saja begini. Ada botol minum aqua yang agak besar, yang 1 liter ya, atau 2 liter yang gede. Nah, itu kan sudah mau kita buang tuh. Ternyata kita kreatif. Coba kita perbaikin, kita buat bagus. Akhirnya ini tempat penyimpanan pensil, bisa menyimpan penggaris, ya kan, bisa menyimpan penghapus dan alat lainnya. Atau bisa kita bikin sebagai wadah pot bunga tanaman gitu. Ada seperti itu di rumah? Ada ya. Dia bisa didaur ulang lagi, bisa dipergunakan kembali. Oke? Jadi nggak sembarang dibuang-buang aja, kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana cara menjaga lingkungan sehat? Coba Miss panggil yang PTMC mau baca. Raymond mau baca? Oke, boleh Raymond. Silakan Raymond. Maju nak, maju sini di depan yuk. Ya, kok bacanya ya Raymond. Cara untuk menjaga. Maju lagi nak, maju lagi. Ya. Yang pertama apa, Raymond? Tahap pertama, ulang. Selain itu, nah, oke, terima kasih Raymond. Jadi, caranya adalah buang sampah pada tempatnya. Di kelas ada tempat sampah nggak di kelas? Ada dong. Nah, jadi nggak sembarang buang kan? Ada tempatnya. Tapi ada sesuatu hal yang perlu diingat ya. Pisahkanlah sampah yang bisa diolah dengan sampah yang tidak bisa diolah. Supaya petugas kebersihannya bisa mudah membedakannya. Yang bilang tadi, sampah basah dengan sampah yang kering. Kira-kira bisa diolah yang mana dipisahkan. Yang ini sampah yang nggak bisa pakai, tinggal dibuang aja. Masukkanlah ke tempatnya. Begitu ya. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Jangan asal-asal buang. Swing, dibuangnya depan pintu. Nggak boleh. Ya, nanti lingkungan kamu tercemar sayang. Banyak sampah. Ya, Kevin. Oke, selanjutnya bagaimana lagi cara menjaga lingkungan sehat? Ternyata mau baca siswa PTMT, boleh sini maju dulu yuk. Selanjutnya ya, baca yang kuat ya nak suaranya supaya teman-teman yang di rumah bisa mendengar dengan baik. Buat Siti nak melakukan iya, jadi kalau buang sampah jangan di air. Nah, atau kamu jangan buang di selokan sampahnya ya. Nah, jadi kita harus bergotong royong untuk sama-sama membersihkan dan menjaga lingkungan tetap bersih dan asri seperti ini. Karena sebagai masyarakat juga memang lagi malas membuang sampah ya. Tinggal buang aja ke air. Nah, kebanyakan begitu. Yang sudah mislihat, ada begitu numpuk-numpuk sampahnya di daerah sungai. Nah, tapi sebagian masyarakat juga peduli nak. Nah, ya, seperti ini dari gambar ini coba lihat bersih ya daerah selokannya.
Supaya nanti kalau hujan terus-menerus nggak banjir, ya kan? Dan nggak mampet airnya. Oke, selanjutnya bagaimana cara menjaga lingkungan sehat? Bisa panggil Jessica yang PTMT. Ayo, Jessica, maju. Silakan Jessica. Buat sedikit nak, apabila di dalam suatu Iya, terima kasih ya Jessica. Boleh duduk lagi ya. Oke, jadi maksudnya di sini adalah toilet juga harus dibersihkan. Nah, ya. Di rumah kira-kira bersih nggak toiletnya? Bersih dong. Kamu nyaman nggak ke toilet di rumah? Nyaman. Jadi memang harus rajin lah dan harus ada kewajiban ya harus dibersihkan supaya tidak nanti datang hewan seperti kecoa, nyamuk, semut, lalat dan lain sebagainya ya. Nah kalau gini kan kamu senang ya ke toilet kan bersih, harum lagi toiletnya ya. Kenapa? Keluarga sangat peduli terhadap kebersihan rumah, saling menjaga kesehatan juga. Ya. Oke. Oke, selanjutnya Miss mau panggil Felicia Cokro. Halo Felicia, sorry, Jaslyn Felicia Cokro. Silakan Jaslyn. Cara terakhir yang bisa dipakai untuk mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat adalah dengan banyak menanam pepohonan dan tumbuhan hijau lainnya. Pepohonan dan tumbuhan-tumbuhan hijau bisa membuat lingkungan menjadi asri dan nyaman. Tidak hanya itu saja, tanaman juga berfungsi untuk mengatasi polusi udara dan membuat suasana menjadi lebih dingin dan segar. Nah, sudah tahu kan Jaslyn Cokro, apa keuntungan kita menanam pohon di rumah atau bunga-bunga yang ada di rumah? Ya kan? Untuk mengurangi polusi udara dan rumah kita menjadi lebih asri. Nah, ya, lebih sejuk, lebih segar udaranya Jaslyn Cokro, oke? Ini saya punya bunga nih tapi kecil, nggak apa-apa nak. Kalau rajin menyiram, nanti dia akan tumbuh tinggi ya, tumbuh besar atau tumbuh tinggi ya. Jangan sama sekali nggak punya tanaman di rumah, karena fungsi dari tanaman adalah mengatasi polusi udara dan membuat suasana menjadi lebih dingin dan segar, kata Jaslyn Cokro tadi. Paham sampai sini? Oke ya. Selanjutnya, apa dampak apabila tinggal di lingkungan yang tidak sehat? Apa dampaknya? Bisa sakit kan? Oke. Coba Miss mau panggil dulu Zevanya. Zevanya, ada Zevanya? Ya, coba Zevanya, baca dulu Zevanya. Halo Zevanya. Mana suara Zevanya ya? Zevanya. Halo. Miss, Iya, silakan baca nak. dampak apabila tinggal di lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, apa Zevanya? Apabila tinggal di lingkungan yang tidak sehat, pertama adalah kamu bisa terserang penyakit
Kolera. Nah, dengar, bisa terserang penyakit kolera. Oke, selanjutnya Zevanya. Dampak tinggal di lingkungan yang tidak sehat adalah kamu bisa terserang penyakit demam berdarah. Bisa terserang penyakit apa tadi nih? Demam Demam berdarah karena berdarah. banyak nyamuk ya. Selanjutnya Zevanya. Dampak tinggal di lingkungan yang tidak sehat berikutnya adalah kamu bisa terserang penyakit kulit seperti gatal-gatal. Ya, bisa terserang penyakit kulit. Bisa merah-merah kulitnya. Nah, jadi akhirnya gatal-gatal kulit kita ya. Yang terakhir adalah Zevanya. Penyakit karena tinggal di lingkungan yang tidak sehat berikutnya adalah terdapat kemungkinan kamu terserang penyakit hepatitis A. Penyakit hepatitis A akan menular melalui lalat yang membawa kuman penyakit dan kemudian hingga pada makanan atau minuman kamu. Iya, jadi banyak lalat di rumah kalau kamu tidak bersih-bersih ya. Akhirnya apa? Menimbulkan penyakit hepatitis A. Ya, lalatnya